down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sahra Yunisa. Adik-adik bisa panggil dengan Kak Sahra. Hari ini kita akan belajar bareng Kak Sahra ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pecahan. Apa sih pengertian pecahan itu? Adik-adik pasti bingung kan? Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Gimana sih maksudnya? Nah, coba adik-adik bayangkan, adik-adik mempunyai satu buah pizza. Kemudian, adik-adik membagi pizza tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, bagian dari pizza inilah merupakan pecahan. Selanjutnya, bentuk pecahan berbentuk A per B. A per B, di mana A dinamakan pembilang dan bawah B dinamakan penyebut. Jadi, kalau kakak singkat, namanya langbut, pembilang, dan penyebut. Pembilang dan penyebut memiliki dua buah kata kunci. Untuk penyebut menunjukkan jumlah seluruh dari bagian benda yang utuh, sedangkan untuk pembilang menunjukkan beberapa bagian dari benda yang dipotong tadi. Nah, jika kakak punya satu buah lingkaran utuh, kemudian kakak bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian kakak akan arsir. Kedua bagian ini kakak akan beri dengan angka 1 dan angka 2. Jika pertanyaannya berapa bagian yang diarsir, adalah 1 per kata kunci penyebut adalah jumlah seluruh bagian, yaitu 2. Jadi 1 per 2. Di sini kakak mempunyai persegi yang dibagi sama besar. Seandainya kakak mengarsir dua buah bagian, pertanyaannya berapa bagian yang diarsir? Kita hitung ya, 1, 2. Kita bisa tuliskan dengan 2 per kata kunci penyebut adalah jumlah seluruh bagian. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi keseluruhannya 4. Jadi 2 per 4. Selanjutnya pecahan senilai. Pecahan senilai bisa kita dapatkan dengan perkalian dan pembagian. Di sini kakak memiliki satu buah persegi yang dibagi menjadi dua bagian, yang artinya pecahan dari 1 per 2. 1 per 2 ini bisa senilai dengan jika kakak kalikan di atas dengan 2, di bawah juga dikali 2. Jadi 1 kali 2, 2 per 4. Jadi pecahan 1 per 2 ini senilai dengan 2 per 4. Selanjutnya, kakak memiliki sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dua bagian tersebut kakak arsir dengan nilai pecahan 2 per 4. 2 per 4 inilah senilai dengan jika kakak kalikan dengan 3, bawah juga kali dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya dengan pembagian. Contohnya 6 per 12. Jika kakak bagi dengan pembagian 3, maka di bawah juga 3. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2 per 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi pecahan 6 per 12 senilai dengan 2 per 4. Selanjutnya, contoh selanjutnya sama pecahan 6 per 12, tapi pembaginya jadi 2. Jadi 6 per 12 juga senilai dengan 3 per 6.
pecahan desimal. Pecahan desimal inilah pecahan yang menggunakan koma untuk memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Contohnya 1,7, 2,8, dan lain-lain. Selanjutnya ada persen. Persen ini satuan yang digunakan untuk menyatukan bagian dari keseluruhan dalam bentuk persentase. Semisal 75%, 25%. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan. Bagaimana sih kita dapat mengubah bentuk pecahan? Di bawah ini, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Contohnya, pecahan 1/2 bisa langsung dibagi dengan 1/2. Syaratnya harus dengan 0. 10/2 sama dengan 0,5 karena satunya ditambahkan dengan 0. Cara selanjutnya yaitu 1/2. Bagaimana bilangan satunya menjadi puluhan? Kita tambahkan 0 dengan syarat hasilnya harus 0,10/2 5. Jadi hasilnya sama kan? 0,5. Contoh selanjutnya 1/2. Bagaimana bilangan 2 ini menjadi bilangan puluhan? Kita kalikan dengan 5. Atas kali 5 dan bawah kali 5. Jadi 5/10. Nolnya kita bisa coret. 5 bagi 1, 5. Dengan 0,5. Jadi hasilnya 0,5. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya 5/3. 5 bagi 3 yaitu 1. Sisa dari pecahannya yaitu 2/3. Kita bisa operasikan apakah ini benar. 3 dikali 1, 3, lalu ditambah 2. 3 tambah 2, 5. Jadi hasilnya benar ya, 5/3. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Bisa dengan rumus A/B kali 100%. Jadi contohnya 1/2 dikali 100 sama dengan 1 kali 100 per 2. Jadi 1 kali 100% sama dengan 100% per 2. 100% dibagi 2 hasilnya ya 50%. Selanjutnya, mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Persen itu sama dengan A/100. Jadi 75/100. Karena di bawahnya memiliki 02, jadi hasilnya 0,75. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal, jika angka di belakang koma 1 angka berarti jumlahnya puluhan. Jika 2 angka 100, jika 3 angka 1000. Jadi 0,5 sama dengan 5/10, 0,25 sama dengan 25/100, dan 0,275 sama dengan 275/1000. Bisa dipahami adik-adik? Nah, selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran ini 3/2/5. Bisa 5 dikalikan dengan 3 lalu ditambah dengan 2. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15 tambah 2, 17/5. Contoh selanjutnya yaitu 4/2/3. Bisa kita kalikan 3 kali 4, 12 ditambah 5 jadi 15/3.